Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Apabila seseorang meninggal dunia, maka tubuh dan amalnya akan bergabung di dalam kubur. Sementara itu seluruh kekayaan dan apapun yang dimilikinya selama ia hidup di dunia akan tetap tertinggal di dunia, tidak mengikutinya ke alam kubur. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah, keluar masuk kampung, naik turun bukit, datanglah sekelompok orang dan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian mereka mengatakan, kami sudah beriman. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan mereka belum beriman, karena kalimat tersebut baru diucapkan di mulut saja dan belum masuk ke dalam hatinya. Untuk mengerti tentang iman, kita harus belajar dan menanamkannya ke dalam hati. Jadi tempat iman adalah di dalam hati, bukan di mulut, dan juga bukan di telinga. Demikian pula yang ada di otak kita itu bukan iman, tetapi adalah ilmu tentang iman. Oleh karena itu iman harus diletakkan pada tempat yang sebenarnya. Contoh, kita punya peluru senjata api di rumah kita sebanyak 50 butir. Kemudian 5 butir diantaranya kita lemparkan ke seekor kucing. Maka kucing pun tidak mati, karena tempat peluru bukan di rumah, bukan di kantong atau di tempat lainnya. Cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya juga bukan dengan hanya sekedar dilemparkan saja, tetapi yang benar adalah letakkan peluru. Jadi di dalam senapan, kalau 1 butir peluru saja kita letakkan di dalam senapan, kemudian ditembakkan, maka tidak hanya kucing saja, singa atau gajah sekalipun akan mati. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita harus belajar menanamkan iman ke dalam hati. Caranya kita harus punya kerisauan untuk menyebarkan kalimat syahadat ke seluruh permukaan bumi dan mengajarkannya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini merupakan tanggung jawab umat Rasulullah SAW sebagai pewaris tugas kenabian. Dengan belajar menyebarluaskan kalimat imaniyah tersebut melalui dakwah, maka iman akan mulai tertanam di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sedang berjalan di kegelapan malam hari kemudian melihat seekor ular, maka dia akan merasa takut. Demikian pula ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ular yang tercipta dari tongkatnya, beliau pun mempunyai perasaan takut. Namun demikian, pada saat seseorang melihat ular dalam keadaan mati, maka dia tidak akan takut sama sekali. Dengan demikian, maka manusia yakin bahwa ular yang hidup akan membawa mudarat, sedangkan ular mati manusia yakin tidak akan berbahaya. Sifat yakin tersebut harus kita tanamkan ke dalam hati, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman ini harus kita pelajari dengan cara dakwah. Untuk kerja dakwah ini, Rasulullah SAW melakukan usaha dakwah selama 13 tahun, hanya menanamkan iman di hati orang-orang di kota Makkah. Setelah sifat iman tertanam di hati, beberapa orang Mekah
Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tersebut untuk hijrah ke Madinah. Mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan kekayaan, tinggalkan kota tempat kelahiran yang dicintai, karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga semua yang ditinggalkannya itu. Padahal mereka tinggalkan semua itu di tengah-tengah orang jahiliyah, yang mana orang-orang kafir tersebut dapat melakukan apa saja, termasuk membunuh keluarga yang ditinggalkannya. Meskipun mereka yang melakukan hijrah jamaahnya hanya sedikit, dengan peralatan yang sangat minim, mereka tak pernah merasa gentar. Hal ini dibuktikan dalam perang Badar. Mereka tidak takut menghadapi kaum kafir yang jumlahnya berlipat ganda dengan peralatan perang yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Mereka tetap saja bisa tidur nyenyak di medan perang sekalipun, meskipun lebih dari 1000 musuh ada di hadapan mereka. Mereka seperti mereka tidak takut melihat ular mati, karena tidak berbahaya. Iman yang sudah kuat dan tertanam di dalam hati tidak akan membawa rasa takut kepada apapun dan siapapun, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas azabnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan bom atom dibandingkan dengan kekuatan iman tidak ada apa-apanya. Kekuatan nuklir dibandingkan dengan kekuatan iman tidak ada apa-apanya. Iman mempunyai kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Kekuatan nuklir hanya dapat menghancurkan makhluk, tetapi kekuatan iman dapat mengalahkan apapun. Saudara-saudari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mempunyai iman dalam hatinya dapat melaksanakan segala macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka dengan mudah manusia dapat melaksanakan apabila iman tersebut sudah tertanam kuat di dalam hati. Contoh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan jangan membuat riba, maka dalam satu hari orang akan berhenti melakukan riba. Demikian pula perintah-perintah dan larangan-larangan yang lainnya akan dengan mudah dapat dilaksanakan. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan kerusakan di muka bumi, maka manusia tidak akan melakukannya apabila iman sudah tertanam di dalam hati. Dengan demikian, maka dunia akan damai, aman dan tentram. Sementara di sisi lain, apabila iman sudah tertanam kuat dalam diri manusia, maka apapun yang diminta oleh manusia tadi, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tanpa berdoa, menengadahkan tangan. Inilah kekuatan iman yang dapat menarik kodrat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita belajar iman. Belajar iman adalah wajib. Belajar ikhlas adalah fardu ain. Belajar cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga fardu ain. Apabila 3 cara belajar ini kita lakukan, maka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah belajar dan paham, maka kita ada kewajiban untuk mengajar ke seluruh alam. Inilah yang disebut dakwah.